Kembali lagi dengan Mas Natur dengan gameplay Austus 3-nya. Karena di sini saya cuma bisa Austus 3, jadi jangan pernah bosan untuk tonton terus dan subscribe channel ini. Langsung saja kita kembali ke permainan Magic Chess. Oke, kita di sini mendapatkan hero weapon master seperti Freya, Franco, dan ada Jawhead. Oke, kita pasang Mia di depan dan Freya di belakang. Nanti kita akan mendapatkan satu shard dari Mia karena Mia pasti akan mati di sini, dan nanti yang mendapatkan item itu Freya-nya. Nah, kita lihat juga habis ini apakah ada yang open atau tidak. Jikalau ada yang open, kita akan berusaha untuk bermain win streak. Tapi kalau tidak ada yang open, kemungkinan besar kita akan bermain loss streak. Karena tidak lupa saya ingatkan kalau gameplay Austus yang sekarang itu mempunyai dua opsi, yaitu bisa bermain win streak ataupun loss streak. Jika kalian ingin bermain win streak, nanti kita bisa farming shard di mid game menggunakan Argus. Jadi seumpama di round pertama ini kita menang, maka kita akan lanjut win streak. Tapi kalau seumpama kalah, kita akan melanjutkan loss streak. Nah, bisa dilihat kalau kita ini di round ini kita kemungkinan besar akan kalah. Sayangnya kita tidak dapat cuan dari Los Pecadosnya. Oke, lanjut ke round kedua. Dapat dilihat tadi ada yang open, jadi semoga di sini kita tidak ketemu yang open, cok. Ya, kita berdoa aja tidak ketemu yang open. Semoga. Oke, tidak ketemu yang open. Oke. Jadi shard yang telah dikumpulkan sekitar 1 ditambah 4, 5. Jadi kalau ini kalah kita masih 9 shard. Nah, inilah yang ditakutkan dari user Austus 3. Jika kita di next round bertemu dengan open, maka shard kita akan ke reset. Sambil menunggu totem kita aktif, saya akan coba melis siapa aja hero-hero yang kuat jika kita mendapatkan hero dari Austus 3-nya. Menurut saya, top tier dari hero yang didapatkan Austus 3 ada pada Link. Meskipun Link, Blessing Kadia ataupun Swordsman itu akan sangat membantu di late game. Lalu top tier kedua jatuh pada Leomord. Karena Leomord Blessing apapun juga sangat bagus. Meskipun kita dapat Necrokip pun bisa kita jadikan untuk TB. Nah, itulah top tier versi Mas Natur. Nanti kalian tulis pada kolom komentar versi kalian seperti apa. Lanjut pada fatbox pertama. Ingat kata Austus 3, saya akan merubah nasib di fatbox berikutnya. Oke, kita akan mendapatkan apa di sini? Oke, kita amankan Crystal Marksman. Di sini saya cukup gambling untuk mengambil Crystal karena di situ ada item Starfall. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba-coba menggunakan Crystal juga nggak apa-apa. Mungkin ini salah satu contoh kalau kalian ingin menggunakan Crystal dengan Commander Austus 3. Karena kita sudah memasuki round setelah fatbox, jadi kita tidak boleh lost streak terus-terusan. Kita harus segera mencairkan shardnya. Kita dapat apa aja, saya sarankan untuk digunakan dulu. Sebenarnya nanggung sih kalau nggak diemasin, cuma ya mau nggak mau kalau kita udah bisa menang, kenapa enggak gitu. Oke, apakah menang? Oke, kita bisa cair totemnya. Jadi mari kita lihat kita akan mendapatkan hero apa. Oke, ada Natalia Blessing Future Tech.
Sementara kita akan gunain dulu natanya. Jadi kita akan pasang 4 future tag dan kita coba ambil yang kiri di sini. Oke, kita ambil couple. Nah, di sini intinya kita kalau gunain future tag dan ambil yang kiri itu fungsinya mirip-mirip sama Los Pecados. Nanti kalau ada hero yang sama atau setara, kita akan mendapatkan tambahan 2 gol. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Natalia itu bukan top tier menurut saya, karena Natalia tanpa kristal itu sangat kurang. Kecuali kalau kita dapat kristal Astro kali, itu baru Astro Natalia sangat bagus. Tapi ya gitu, kalau seumpama di late game kita bertemu dengan Wessler, pastinya Natalia sangat kurang dan masih bisa di counter. Lanjut pada gamenya, sekarang kita berada di ronde grid. Jadi kita lihat kita dapat item apa aja di sini. Oke, sambil menunggu karena kita udah nyalain future tag juga. Jadi kita akan farming tipis-tipis. Ya, ini kita lihat kita dapat item apa. Oke, kita ambil item paling aman, yaitu Winter. Kita pasang ke Natalia dulu untuk sementara karena hero yang paling kuat sih Natalia di sini. Oke, seperti biasa kita nyalakan rokok kita dulu, oke. Nah, sambil sebat kita perhatiin game di sini. Kita nyalain future tag-nya dulu untuk farming cuan sama farming shard. Udah aktif lagi totem kita. Jadi kita kalau seumpama pengen buang Nata, kita harus siapin dulu hyper kita apa. Karena Nata kita belum bintang 2 juga, jadi nggak bisa gendong-gendong banget di late game. Di round selanjutnya kita di sini ada Cloudy. Oke, disinilah hero kesayangan kita muncul. Langsung kita pasang Cloudy-nya. Kita akan farming full cuan. Akhirnya inilah yang ditunggu-tunggu, combo full cuan dari future tag dan Los Pecados. Karena di sini saya masih bingung hero hyper apa yang cocok untuk kristal MM. Jadi kita sambil menunggu farming shard juga, kita akan siapkan hero-hero yang mendekati MM dulu. Nah, totem kan juga udah jadi emas, jadi kita mau nggak mau harus memperkuat line up kita dan segera cairin emasnya. Oke, one bintang 2 kita taruh ke chestboard. Ada kari juga. Oke, jual. Kita akan masukkan kari dan kita akan nyalakan 6mm nya terlebih dahulu. Langsung ambil yang projectile. Efek projectile sendiri menurut saya masih bagus, karena kalau kita ambil fearless kita akan kalah dengan swordsman. Nah, semoga ini udah bisa cair karena udah jadi combo kita, yaitu 6mm sambil farming. Oke, lihat. Nah, masih bagus kan kalau kita ambil projectile. Oke, kita lihat cair apa di sini. Waduh, ternyata kita masih memasuki fat box. Semoga kadiannya tidak diambil. Nah, kita amankan kadiannya karena berhubung kita udah dapat kristal MM, mau nggak mau ya ke MM kadia sih ini. Yuk, semoga kita cair link di sini. Aduh, kenapa harus gor? Aduh, gor, kayaknya aku akan jual gordnya sini. Dan ini yang terjadi pada Natalia karena saya bingung di sini
Aduh, jual aja lah ya. Kita nggak mau gambling, jadi fokus kita ada pada MM dan Kadia. Oke, kita jual semuanya. Karena apa saya jual Natalia dan Gordnya? Karena akan menaikkan rate blessingnya. Dan tadi kan mau blessingin Brodinya, ternyata malah blessing ke future tag lagi. Ya nasib lah, kita nggak tahu apa yang terjadi pada blessingan. Jadi itulah lika-liku bermain Magic Chess, kita harus menyesuaikan apa yang ada pada kristal dan blessingannya. Jadi tadi kita kan dapat kristal MM sama Kadia, jadi nanti kita akan transisi ke mungkin ya 6 Kadia dan 6 MM. Berhubung darah kita udah 30-an, jadi di sini saya sarankan untuk tidak mencari shard lagi. Kita harus fokus gendutin hero biar kita bisa bintang 3-in hero hyper kita. Jadi sementara ini kita bergantung pada Brody, karena Brody atau Wan yang bisa gendong kita di round-round selanjutnya. Oke, bertemu dengan Wrestler, apakah kita masih bisa menang? Kita lihat, semoga dengan nyala Kadia dan Weapon Master bisa menggendong Wan dan Brody kita. Oke, nice sekali, masih bisa menang. Habis ini kita akan memasuki ronde creep. Kita akan lihat kristal apa yang ada pada ronde creep ini. Seumpama kalau kita dapat Kadia lagi, kita akan segera jadiin 6 Kadianya. Oke, kita ambilin, kita pancing dulu, semoga kita di sini dapat Kadia. Dan akhirnya kita mendapatkan Kadia, dan kita kayaknya ambil si Halberd. Oke, kita pasangkan ke hyper kita. Roll lagi kayaknya. Oke, ada Argus, ada Zilong dan bintang 2. Kita cari apa ya, ada Brody juga, Kadia lagi, semoga ada Kadia lagi. Oke, ada Jo, langsung kita amankan dan kita akan ambil share. Oke, kenapa share? Karena tadi kita kan musuh Wrestler Eva 3 juga. Jadi menurut saya kalau kita ke 6 Kadia itu musuh Wrestler bagus ke share, karena semua hero yang ada di chessboard akan mempunyai efek dari Kadia. Nah, inilah efek dari Kadia. Jadi bisa dilihat kalau efek dari Kadia dapat shield juga, dapat attack speed juga. Bagus, cocok untuk melawan Eva 3 Wrestler. Masuk ke round selanjutnya, kita akan roll lagi, ada Yin, Franco dan Ling. Oke, habis ini kita amankan Lingnya. Terus nggak tahu kenapa ya, kalau seumpama di patch kali ini tuh saya suka banget bermain Kadia ataupun Weapon Master, karena hero Kadia menurut saya banyak yang bisa dijadiin hyper. Contoh, cuma kalau kita bermain MM kita bisa hyperin Wan, kita juga bisa hyperin Zilong ataupun Ling. Jadi hero-hero tersebut menurut saya hero yang bisa tahan sampai late game. Bisa dilihat kalau kita bisa menang melawan Wrestler, ada Ling dan Zilong dan juga Cho. Kita akan ambil hero-hero ini. Oke, Ling dan blessing Kadia. Oke, kita bisa buang hero-hero Kadia yang nggak guna. Oke, kita nyalakan Weapon Masternya. Nah, di sini kalau main MM juga bagus ke Kadia sama Weapon Master ya. Di lain sisi Weapon Masternya itu buat
lifesteal hero-hero yang ada di chessboard dan kadiannya untuk bertahan melawan CC-CC seperti Wrestler dan juga combo elementalis. Jadi Kadia ini sangat bagus buat bertahan. Bisa dilihat kita musuh Link 2 dengan hypernya yaitu Lancelot. Nah, menang. Jadi di sini banyak hero hyper kita, ada Link, ada Zilong, ada Wan dan ada Brody. Apakah kita amankan slot aja? Oke, dapat slot, kita bisa masukin hero apa ya? Ya, kita lihatlah nanti kita bisa masukin hero apa. Oke, udah memasuki round selanjutnya. Kita akan fokus buat gendutin hero, terutama hero hyper kita seperti Brody, Link, Wan sama Zilong. Oke, kita roll lagi cari hero. Ada Wan. Ya, roll lagi. Oke, kita nyalakan. Lumayan lah, kita ada tambahan dari swordsman-nya dan Astro. Oke, buang Vexana untuk income. Bisa dilihat kalau kita bertemu dengan apa ini, Gunner. Nah, bisa dilihat sangat kuat ya, dan kita memulangkan hero-hero Gunner. Nice. Oke, bintang 2. Kita roll lagi cari hero-heronya. Ada Moskov, ganti kayaknya. Moskov lebih kuat sih. Lumayan. Aku bingung. Daling lagi. Oke, ada Zilong sama Lancelot. Semoga kita tahan dulu. Sebat dulu. Oke, bertemu dengan Wrestler. Tadi sih kita menang, jadi seharusnya kita juga menang di sini. Apakah aman? Oke, ulti Brody kita, Link juga ulti dan menang. 8 win streak udah kita kantongi. Ada Zilong lagi, kita amankan Zilong sama Brody-nya. Kita ambil. Ada Zilong lagi. Semoga kita bisa bintang 3-in hero-hero hyper kita. Seumpama Zilong bintang 3, Brody bintang 3, ini yang dinamakan kemenangan mutlak. Ya, tapi kalau ada Starfall sih saya angkat tangan aja ya, karena nanti bisa-bisa hero hyper kita jadi bintang 1 semua. Oke, masuk ke crib, kita akan dapat kristal enggak nih di sini. Oke, jangan berharap terlalu berlebihan. Ada swordsman. Oke, kita amankan swordsman. Lumayan kan, swordsman bisa ditaruh ke hero hyper kita. Oke, roll lagi. Ada. Oke, kita kayaknya matiin weapon masternya. Kita pasang hero swordsman-nya dan ambil armor. Oke, Wan lagi ya. Kayaknya tahu sih ini. Simpen dulu kali. Oke, masuk round selanjutnya. Apakah kita bisa menang melawan Link 2 Hyper Lancelot-nya? Oke, harusnya masih bisa menang. Nice banget. Brody udah mau bintang 3. Zilong juga mau bintang 3. Oke, Wan kita ambil, roll lagi. Ada Moskow. Roll lagi, roll. Oke, Brody bintang 3 udah bisa kita jadiin. Kita akan melihat Brody bintang 3 apakah sekuat itu dengan kristal, Kadia dan swordsman-nya. Kita coba taruh depan. Kita akan tes damage dari Brody bintang 3. Oke, kita akan bertemu Wrestler. Oke, apakah
body kita gendong, kena stun. Semoga bisa ulti. Nice, masih bisa menang. Inilah combo yang cocok untuk melawan Eva 3 Wrestler, yaitu Kadia. Nasib kita bermain Austus 3 di konten ini, kita tidak menggunakan hero dari Austus 3 kita sama sekali. Jadi ya gak apa-apa sih gak dapat dari itu, toh kita dapat cuan dari jual hero nya. Ya yang penting kan tetap combo kita udah jadi, kristal juga sesuai. Ya inilah bermain Austus 3 tanpa hero yang didapat Austus 3 nya. Jadi dapat disimpulkan kalau kita tadi gunain Nata cuma untuk farming cuannya. Ya gak apa-apa lah, daripada kita nanti kalah maksa hero bintang 1 untuk dijadiin hyper juga nggak worth it ya. Inilah opsi lain dari bermain Austus 3. Kalau kita seumpama nggak suka dengan hero yang didapat, kita harus cari akal atau kita harus berputar otak untuk menjadikan combo-combo yang kita inginkan. Ya di sini saya amankan Immortal karena 6 Kadia juga udah jadi. Kalau kita ambil Kadia juga bingung mau buang apa, karena udah memasuki round terakhir. Tidak lupa saya ingatkan kalau kita harus atur positioning kita. Bisa kita pindahkan kiri ataupun kita taruh hero di pojok, terserah kalian. Yang penting kita harus fokus untuk memenangkan last round ini. Ya inilah last round kita bertemu Eva 3 Wrestler. Aduh, ada Zilong padahal udah bisa bintang 3 Zilong kita. Tapi kayaknya kita menang di sini ya, dan kita memulangkan Eva 3 Wrestler dengan combo 6 Kadia, 6 MM, 4 Swordsman dan 2 Future Tag. Ya sekian konten kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa like dan subscribe-nya.